Virus varian baru yang kemarin menyerang India sekarang menyerang banyak negara-negara di dunia termasuk di Indonesia. Inilah yang disebut fase kedua penyebaran virus dengan varian yang lebih ganas dari sebelumnya. Orang-orang bertumbangan. Mereka yang lolos dari varian sebelumnya sekarang banyak yang masuk rumah sakit dan beberapa dari mereka akhirnya meninggal dunia. Tenaga kesehatan juga bekerja lebih keras dari sebelumnya. Sesudah selama beberapa bulan sempat istirahat karena mengira gelombang penyebaran virus itu sudah melandai. Makam-makam penuh, ambulans liuran di mana-mana. Indonesia memasuki fase darurat di mana ketakutan terhadap COVID itu semakin melanda. Dan pemerintah akhirnya tarik rem darurat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Saya ingin menyampaikan satu hal yang sangat penting bagi keselamatan kita semuanya. Seperti kita ketahui, pandemi COVID-19 dalam beberapa hari terakhir ini berkembang sangat cepat karena varian baru yang juga menjadi persoalan serius di banyak negara. Situasi ini mengharuskan kita mengambil langkah-langkah yang lebih tegas agar kita bersama-sama dapat membendung penyebaran COVID-19 ini. Setelah mendapatkan banyak masukan dari para menteri, para ahli kesehatan, dan juga para kepala daerah, saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021. Semua bentuk keramaian kembali dilarang. Pusat perbelanjaan kembali tutup. Ekonomi kembali berhenti. Yang pasti masih harus menangani proses pemulihan ekonomi dan membantu masyarakat serta mendorong sistem kesehatan kita untuk bisa lebih siap menghadapi kondisi ancaman kesehatan seperti COVID-19. Semua masyarakat sekarang sedang bahu-membahu. Yang terbaik bagi saya sekarang ini adalah menumbuhkan optimisme, menumbuhkan semangat bagi masyarakat agar terus memiliki kerja keras, gotong royong, memberikan kontribusi yang terbaik dalam penanganan COVID-19. Di balik semua kekalutan ini, ada saja politisi brengsek yang memanfaatkan kesempatan untuk mencoba menjatuhkan moral pemerintah. Bukannya sibuk membantu di saat situasi gawat, mereka malah sibuk berpikir bagaimana menjatuhkan Jokowi dari kursi kekuasaan. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Ketua Fraksi Demokrat di DPR, Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas, mengingatkan pemerintah soal penanganan COVID-19. Dalam keterangannya, Ibas tak ingin Indonesia sampai disebut bangsa gagal atau failed nation. Hal ini disampaikan melalui akun Twitter fraksi Partai Demokrat DPR, Selasa 6 Juli 2021. COVID-19 makin mengganas, keluarga, sahabat, dan di lingkungan kita banyak yang terpapar bahkan meninggal dunia. Sampai kapan bangsa kita akan terus begini? Jangan sampai negara kita disebut sebagai failed nation akibat ketidakmampuan negara selamatkan rakyatnya. Ibas mempertanyakan kapan Indonesia akan bebas dari ganasnya pandemi COVID-19. Ia juga bicara soal banyaknya warga yang sudah divaksinasi tapi tetap terpapar COVID-19. Selanjutnya, ia berharap pemerintah tak ragu menghadirkan vaksin yang mumpuni menangkal COVID-19. Merespon hal ini, Wakil Ketua Umum P3 Asrul Sani menyebut pernyataan Ibas menunjukkan sikap yang pesimistis dalam penanganan COVID-19. Asrul berpendapat seluruh elemen bangsa harus optimis dan yakin negara Indonesia mampu melewati masa pandemi COVID-19. Jadi kalau bisa katakan bahwa khawatir negara ini menuju sebuah failed nation, saya kira itu bukan bentuk optimisme. Nah, padahal yang diperlukan sekali lagi adalah optimisme dari seluruh elemen bangsa ini. Lebih bagus kita memberikan saran, pandangan positif. Kebijakan apa, langkah apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah yang dipandang kurang. Makin ketahuan belangnya, Demokrat cuma jago kritik doang. Mulai dari ketum, istri ketum, dan waketumnya. Mereka sibuk menaikkan elektabilitas Demokrat yang sudah merosot
hingga lupa mengatur internal partainya. Pantas saja partainya kena kudeta. Ketumnya saja sibuk mencari kesalahan-kesalahan pemerintah. Apakah kompaknya orang-orang Demokrat menyerang presiden ini karena dendam? Karena pernah mengira kekacauan Demokrat waktu mau direbut Muldoko itu ada campur tangan Jokowi? Entahlah, kita lihat saja gerakan mereka yang seperti kentut, bau menyengat sebentar, ribut, lalu seperti tidak terjadi apa-apa. Pernyataan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edi Baskoro Yudhoyono atau dikenal dengan Mas Ibas, jangan sampai negara kita disebut sebagai failed nation akibat tidak mampu menyelamatkan rakyat. Kita tidak punya waktu lagi sekarang untuk harus banyak menanggapi berbagai pernyataan-pernyataan yang sesungguhnya dua hal. Pertama, akan menurunkan imun kita, dan yang kedua, pernyataan-pernyataan yang mudah-mudahan tidak mengganggu konsentrasi pemerintah dalam menghadapi kerja keras tanggal 3 sampai dengan 20 dalam PPKM darurat ini. Biar saja itu DPR menggunakan hak-haknya untuk bisa terus bersuara, partai politik juga boleh menggunakan suaranya untuk terus berteriak, paling tidak juga untuk memberikan motivasi yang terus kita bekerja keras, karena hitungannya bukan 2-3 hari setelah pemberlakuan PPKM darurat ini. Saya minta masyarakat berdisiplin mematuhi pengaturan ini demi keselamatan kita semuanya. Diketahui sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Demokrat SPD DPR RI Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas menyatakan COVID-19 makin mengganas dan korban terus berjatuhan. Dia menyatakan Indonesia bisa menjadi failed nation atau bangsa gagal jika tak mampu melindungi keselamatan rakyatnya. Dan gembar-gembornya Ibas ini rupanya tidak direspon baik oleh politisi lain seperti PPP, Golkar, dan teranyar Partai Gerindra. Gerindra lewat Andre Rosiade memberikan pernyataan menohok yang membuat malu Ibas dan Demokratnya itu. Daripada banyak bicara, Andre Rosiade mengajak Ibas untuk bekerja nyata lewat aktif menghadiri rapat-rapat di Komisi 6. Menanggapi hal itu, Andre Rosiade, kolega Ibas di Komisi 6 DPR RI, memahami kekhawatiran Wakil Ketua Umum Partai Demokrat itu. Namun, Andre mengajak koleganya itu untuk berkontribusi nyata dengan menghadiri rapat-rapat di Komisi 6. Saya sebagai sesama anggota Komisi 6, saya mengajak Mas Ibas untuk hadir dalam rapat-rapat di Komisi 6 dengan mitra-mitra kita. Hadir ini bisa hadir secara fisik maupun secara virtual, kata Andre kepada wartawan Kamis 8 Juli. Waduh, jadi ketahuan dong kalau selama ini Demokrat suka absen kalau rapat. Gajinya buat apa tuh? Setiap anggota DPR yang dilantik akan menikmati berbagai fasilitas. Seorang anggota DPR periode 2019 hingga 2024 bisa membawa pulang penghasilan minimal 55 juta rupiah setiap bulan. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.